padahal secara historis tuh kerajaan Daud yang sangat besar itu nggak ada jejaknya gitu. Memang tercatat di manuskrip tapi tidak ada bukti artefak atau apa yang catatan sejarah kuno yang sebenarnya reliability-nya diragukan. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi gak usah lama-lama lagi, kita langsung gas aja. Atau jadinya misalnya gini, ada bencana alam di suatu kota lah gitu, terus ada beritanya, terus nanti tahu-tahu di WhatsApp tuh ada yang broadcast, wah ini kejadiannya menit ke 11, 12 yang kalau di ayat Quran ini tentang azab yang gitu loh. Jadi kayak cara berpikirnya padahal bisa lebih simpel dan lebih mendekati akurasi kebenaran, tapi ini malah kayak langsung cocok logi ke langit gitu. Iya, terus di langit ada tulisan alif lam lam ha, oh ini Allah gitu ya, misalnya, misal terus ya kerangkanya sih yang paling harus diperhatikan. Cuman ini juga masalah waktu aku masih di pesantren kan, jadi pagi-pagi tuh kita sekolah, siang-siang aku ngaji. Nah, aku jadi dapat dua jenis ilmu pengetahuan kan. Anggaplah ilmu dunia dan ilmu akhirat. Emang dipisah? Lembaganya pisah. Okay. Ada lembaga formal ya, aku sekolah biasa gitu SMP SMA, terus ada lembaga tahasus di mana aku misalnya kayak belajar ilmu ya kayak fikih gitu lah. Iya. Nah, terus kan dua-duanya aku terima sebagai kebenaran dong. Nah, tapi beberapa kali ada kontradiksi. Misalnya waktu aku lagi belajar tentang tulang manusia, guru tafsir aku pernah bilang beliau menyadur dari suatu riwayat kalau tulang rusuk laki-laki itu -1 karena satunya itu buat menciptakan manusia gitu. Ceritanya kan jadi Hawa gitu. Dari Adam Hawa, terus kan dari tulang rusuk Adam bikin Hawa gitu. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri kevalidan riwayatnya sebenarnya itu Israiliyat ya, kayak dongeng Bani Israel gitu. Nah, pas aku tahu kalau jumlah tulang laki-laki dan perempuan itu sama, aku langsung bingung kayak kok sama Pak? Kan harusnya laki-laki -1. Oh, waktu belajar biologi gitu. Oke. Nah, udah gitu pas lagi belajar antropologi misalnya, terus kita dikenalin tuh dengan spesies-spesies manusia purba. Ya ada Pithecanthropus lah, ada banyak tuh. Terus aku nanya, berarti Nabi Adam yang ini gitu. Terus kata guru antrop aku, enggak dong, bukan dong gitu. Berarti yang ini? Bukan dong. Nabi Adam itu manusia modern. Terus kayak, berarti bukan manusia pertama dong. Nah, waktu itu aku bingung mencari sekat epistemologisnya karena ya masih anak-anak juga dan lembaganya kan emang dipisah ya. Gak mungkin aku bawa gurunya ini sama guru ini suruh debat gitu. Debat. Tapi harusnya gitu sih. Makanya biasanya sekarang tuh pendekatan yang aku pakai ketika ngonten forbidden questions, misalnya aku ngambil anggaplah topiknya siapakah manusia pertama gitu. Nanti aku akan bilang kalau dari catatan religius gitu, dari manuskrip kuno ada macam-macam nih. Ternyata kalau mitologi Cina begini ceritanya, di orang Islam begini. Kebetulan kan agama Judeo-Kristian nih, agama Abrahamik itu kita berbagi mitologi yang mirip-mirip ya, yang overlapping karena kan secara sejarah juga linear. Ini aku jelasin nanti. Kalau secara agama Abrahamik kita percaya manusia pertama tuh Adam dan Hawa yang turun dari surga gitu. Nah tapi kalau yang ilmuwan mulai cari ternyata ada nih ada teori evolusi gitu. Ini bisa menjelaskan kenapa ada banyak spesies gitu. Terus aku jelasin juga kalau misalnya agama itu bentuk pengetahuan yang gimana gitu. Itu tuh bentuk pengetahuan yang emang biasanya dogmatis dan sebenarnya wajar kenapa ada banyak cerita beragam tentang
tentang mitologi awal manusia, karena ya tergantung budayanya. Abis itu juga inilah keterbatasan pengetahuan saat itu gitu. Kalau misalnya ilmuwan-ilmuwan sekarang kan nggak ada yang berdebat soal evolusi. Yang berdebat soal teori evolusi justru kan orang-orang beragama. Karena mereka nggak mau melepas kerangka mitologi awal manusia itu gitu. Mereka takut kalau misalnya menerima teori evolusi sebagai teori yang reliable, itu berarti konsep tentang Adam dan Hawa gugur gitu. Kesakralannya hilang gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga sih ulama-ulama kontemporer sekarang yang mulai mulai mengharmonisasikan itu gitu untuk public communication ya. Oke. Dan terus kalau di pesantren itu kan apa sih concernnya? Apakah banyak belajar fikih kah? Atau juga kan let's say misalkan kita nggak bisa secara letterlek tafsir itu kan kaku gitu loh Mbak. Di situ kita penting ada yang namanya akal gitu ya. Salah satunya berpikir abstrak gitu, mantik lah ya. Di situ ada perumpamaan dan seterusnya yang akhirnya mungkin sekarang lebih terkenal bahwa selesai dari pembelajaran agama tuh cuman ngomongin halal haram gitu. Cuman bicara dalam konteks tentang yang dalam tanda petik hukum lah gitu. Nah, pandangan Mbak Mela ini tentang itu gimana tuh dalam pembelajarannya? Sebenarnya fikih itu kan memang produk hukum ya. Produk, kalau misalnya kita merujuknya ke penceramah-penceramah biasanya kan emang audiensnya juga pengennya jawaban cepat. Jadi ini tuh haram atau halal? Jadi dalam Islam boleh nggak pakai parfum gitu? Boleh nggak pakai high heels, pakai lipstick gitu? Mereka kan emang pengennya jawaban gampang gitu. Tapi sebenarnya fikih itu bisa menjadi produk hukum karena ada proses usul fikih, ada ekstraksinya gitu. Jadi ulama-ulama awal-awal Islam itu mereka mencoba mengekstraksi ayat dan riwayat untuk merumuskan, oh karena Nabi pernah bilang gini berarti ini haram, karena Nabi pernah bilang gini berarti ini halal atau ini mubah, ini makruh. Nah, tapi tentu ada pengkondisian juga gitu. Karena kita lihat ulama-ulama itu juga ada ketidaksepakatan. Yang sebenarnya kalau misalnya kita mau tilik ke karyanya, ketidaksepakatannya itu bisa kita tarik kok. Oh, ternyata karena mereka berbeda kesepakatan karena beda waktunya matahari terbenam, itu bisa aja. Misalnya kayak masalah geografis gitu, masalah ekologis itu bisa, atau ya karena simply nggak susah diterima di budaya itu gitu. Jadi bacaan Quran misalnya kan harus tartil, nih termasuk orang Indonesia ini bacaan Qurannya kan bagus-bagus ya. Kita dipaksa, bukan paksa sih ya, kita dilatih untuk membunyikan dengan baik dan benar gitu. Sesuai standarnya. Sebenarnya zaman dulu tuh Nabi Muhammad tuh chill aja sama berbagai macam dialek. Jadi nggak ada yang baku gitu? Tadinya baru dibakukan tuh setelah Khalifah Umar kayaknya, karena aku takut salah nyebut, mungkin Khalifah Umar, mungkin Khalifah Utsman, mulai dibikin satu gitu cara baca Quran, karena waktu itu sempet ada misleading, dikirain dia ngubah, takutnya ada upaya ngubah ayat gitu. Emang zaman dulu Quran dinyanyi-nyanyiin gitu juga? Ada juga budaya yang gitu. Budaya ayat Quran dinyanyiin tuh ada, tapi ada juga yang nggak ngebolehin. Nah itu mungkin tergantung budayanya ya nggak sih? Karena orang Indonesia juga kita kan termasuk punya qori-qoriah yang sering juara internasional. Kayaknya karena orang Indonesia sangat menghargai seni. Jadi kalau tiba-tiba dimasukin jenis Islam yang tidak mentolerir seni, itu agak susah masuk ke Indonesia. Tapi musik haram? Ada yang bilang gitu. Tapi itu sebenarnya kalau kita lihat riwayatnya, itu karena Sayyidina Umar atau Abu Bakar itu pernah menyebut
perempuan-perempuan yang bernyanyi pakai gendang di rumah Nabi pada hari Lebaran tuh kayak apa ini ada gendang, ada nyanyian setan di sini, ada gendang setan. Nah orang yang bilang haram itu merujuknya ke riwayat itu. Oke. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat riwayat-riwayat lain, Nabi tuh open kok sama budaya musik dan pertunjukan. Aisyah tuh suka nonton pertunjukan orang Sudan kayak main perang-perangan yang ada tarian dan nyanyiannya, itu tuh suka anggaplah main di alun-alun gitu. Nah Aisyah tuh suka minta temenin nonton di situ gitu. Terus alat musik kan udah ada, budaya bersyair tuh udah ada. Nah ini nih bedanya dulu pas lagi zaman Nabi, orang yang suka menghabiskan waktu main musik dan bernyanyi, bikin lagu, bikin syair. Biasanya tuh penyair sama pemusik itu satu orang ya, singer songwriter itu biasanya satu orang. Oke. Dan itu tuh sebenarnya skill yang sophisticated tapi dianggap tidak produktif dan pemalas karena biasanya yang kayak gitu tuh asosiasinya males-malesan, mabok-mabokan. Sedangkan itu kan wilayah yang keras ya, dan kering di mana harusnya mereka fokus untuk bertahan hidup gitu. Jadi kalau di kita sekarang nih kalau ada orang yang rajin bikin musik ya kita bisa lihat itu produktif gitu karena emang jelas apa ya, muaranya secara ekonomi bisa potensial. Nah kalau dulu zaman Nabi tuh itu tidak, memang sebelum agama Islam pun itu agak apa ya, ada masyarakat yang dianggapnya tuh pemusik ini tuh kayak pemalas aja gitu, malah bukannya kerja malah main musik, malah bikin lagu gitu, dianggapnya kegiatan yang sia-sia. Nah kegiatan yang sia-sia ini biasanya diasosiasikan dengan bisikan setan gitu-gitu loh. Jadi muaranya dari situ, yang sebenarnya itu kan udah nggak relevan lagi sama kita gitu. Kita kan bisa aja kerja sambil dengerin musik gitu. Iya. Itu menarik sih ya, bahwa tentang halal dan haram. By the way, kan hafal Quran ya, Mbak? Aduh, ya kan? Apa keuntungan jadi orang yang hafal Quran? Keuntungannya, kalau yang secara langsung ya? Ya. Enaknya nggak bisa dibohongin sih. Kayak misal gini, itu kan ada di Quran gini-gini. Nggak ada. Oke. Ada validasi ya? Enggak, ngarang gitu ya? Ngarang, nggak ada gitu. Atau misalnya, biasanya ya benefit langsungnya gitu sih. Kalau misalnya aku lihat ada cuplikan Ustadz ngomong apa, di dalam Al-Quran sudah disebutkan gini. Di nggak ada, orang ngarang gitu. Oke. Itu bisa langsung mengkonfirmasi diri. Jadi jangan ngarang ya berarti ya. Ketahuan kalau orang yang sama hafal Quran. Oke, mungkin aku akan ngebuka nanti sama, saya rasa dari Ibu dan Bapak akan banyak pertanyaan yang seru gitu ya. Mungkin ini topik kita di sebelum ke Ibu dan Bapak gini, Mbak. Islam itu kan kalau kita bicara kan kata kuncinya rahmatan lil alamin, betul ya? Tapi yang menarik adalah ketika Islam sebagai rahmatan lil alamin, kita tahu bahwa esensi Islam itu kan berserah diri kan sebenarnya kan. Islam tuh bukan masalah religion aja, bukan masalah hanya kemasan gitu, apalagi ya kalau sekarang kan jadi institusi lah ya gitu intinya. Jadi sebuah kelompok lah gitu dalam tanda petik. Padahal kan saya rasa kalau kita bicara dalam konteks Islam yang secara esensial itu kan bukan hanya melulu bicara tentang label lah gitu intinya. Nah, berislam di era modern ini menurut Mbak Mela gitu ya, yang saya rasa kita terus maju dalam teknologi lah misalnya, peradabannya terus maju gitu kan, kita nggak bisa dong terus menggunakan pemikiran-pemikiran lama gitu. Betul. Nggak bisa dong menggunakan konvensional thinking yang kita bawa hari ini, plug percis apa dan lain-lain, sehingga perlu ada yang namanya fluktuatif atau perubahan-perubahan gitu. Sepakat. Nah, Islam yang dinamis seperti apa sih yang kira-kira Mbak Mela bisa sampaikan bahwa ternyata Islam itu bukan hanya as a religion, tetapi juga sebagai lifestyle gitu, yang kita akan bicara ini dalam konteks yang lebih holistik gitu. Gimana? Oke, mulai dari mana ya? Jadi kan secara esensi kan memang berislam itu adalah sikap ya, ngikutin aturan atau filsafat kehidupan yang tercakup di dalamnya gitu. Oke. Nah, ada orang yang terpaku sama aturan terlepas dari apapun konteksnya. Ada yang melihat Islam itu ya tadi kayak sikap berserahnya itu gitu. Berislam itu maksudnya ya
aku beriman, aku percaya, dan untuk urusan dunia aku nggak bisa merujuk pada hal-hal yang acuannya 1500 tahun lalu gitu, nggak harus kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya yang dilakukan ulama sebenarnya, ulama kontemporer. Jadi mereka ya oke, semuanya mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.